Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah MKPK, Metode Kuantitatif dalam Pengambilan Keputusan. Nah, kali ini kita sampai di pertemuan kita yang ke berapa ya? Ini yang ke-10 berarti ya. Sorry, ini masih agak berantakan layarnya, kita mulai aja. Nah, di pertemuan ke-10 kita akan membicarakan tentang time schedule dan decision tree, seperti yang kita bahas kemarin ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas business plan. Nah, business plan itu kalau kita urutkan setelah kita membuat business plan, lalu business plan itu diterjemahkan menjadi time schedule yang akan membuat kita mengaplikasikan kegiatan-kegiatan secara beruntutan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan nanti akan bermuara lagi ke decision tree. Kalau decision tree itu berbicara tentang bagaimana pilihan kita terhadap beberapa pilihan-pilihan keputusan yang harus diambil dan efek jika kita mengambil keputusan tersebut. Kita mulai saja di time schedule. Nah, apa sih time schedule itu? Time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk menjadwalkan suatu rencana pekerjaan yang sistematis dan terjadwal. Ya, ingat berarti ini berhubungan dengan jangka waktu. Jadi kita lihat keywordnya, jangka waktu dan rencana pekerjaan. Agar apa? Agar pekerjaan tersebut sistematis dan terjadwal. Nah, ada 3 tujuan dari kita membuat time schedule. Pertama, untuk melihat progres atau pergerakan yang bisa dijadikan dasar analisis dari keputusan yang dibuat. Jadi, kita bisa tahu progres kita sampai seperti apa setiap melakukan sebuah kegiatan atau sub-sub kegiatan dan melihat apakah kita akan masih sesuai dengan target ataukah ada hal-hal yang harus diubah atau fleksibilitas yang harus dilakukan. Yang kedua, itu adalah tujuannya berhubungan dengan strategi bisnis. Jadi dengan memahami progres tersebut, kita dapat membuat strategi bisnis yang paling tepat ya. Seperti yang tadi ya, kita melihat fleksibilitasnya berdasarkan progres yang sedang terjadi. Contohnya, jika kita membuat time schedule, pertumbuhan atau pergerakan kita dalam time schedule itu agak lambat, berarti mungkin strategi bisnis kita yang awalnya kita buat agak cepat, berarti sekarang agak harus menyesuaikan dengan realita yang ada. Nah, di satu sisi, jika kita membuat time schedule, juga kita harus selalu berpatok pada target waktu yang sudah kita tetapkan. Jadi, dalam dua hal tersebut, baik strategi, target waktu, dua-duanya saling mengikuti satu sama lain. Nah, tujuan time schedule yang berikutnya adalah prudential principle. Apa itu prudential principle? Yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi dengan segala sesuatunya sudah terencana, sudah tertulis, sudah terukur, kita sangat hati-hati dalam melangkah sehingga meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan tidak diperhitungkan sebelumnya. Karena ada resiko yang bisa diperhitungkan, ada resiko yang tidak bisa kita kendalikan, contohnya seperti bencana alam ataupun seperti munculnya COVID sekarang ini kan betul-betul kita tidak prediksi di awal ya. Jadi itu adalah resiko-resiko yang tidak dapat dikendalikan. Nah, contoh dari time schedule seperti ini ya. Ada aktivitas di sini, jadi ada aktivitas-aktivitasnya ini yang diwarnain. Ini adalah aktivitas-aktivitasnya dan di bawahnya itu adalah sub-sub aktivitas dari aktivitas tersebut. Contohnya creating the project. Apa sih yang sub-aktivitas dalam creating the project? Kita harus membahas proyek tersebut, terus menganalisis kebutuhan, terus merekrut project partner, dan penandatanganan kontrak. Dan itu kapan dilakukannya? Pembahasan proyek mungkin minggu pertama, di hari 1 dan hari 5. Begitu juga yang kegiatan-kegiatan lainnya ya. Kita bisa lihat time schedule itu dibuatnya berwarna yang berbeda-beda untuk bisa memudahkan kita untuk melihat sub-sub aktivitas dan aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini time schedule, ini tugasnya akan berhubungan dengan minggu lalu, ya. Jadi minggu lalu kalian sudah membahas tentang, sorry ini saya ganti ya, bukan Amazon Go. Kalau nggak salah tentang Titan ya, handphone Titan. Jadi kalian sudah menjelaskan secara pribadi, individual, bisnis plan dari produk Titan terhadap 4 macam strategi perusahaan ya. Nah, berkaca dari jawaban kalian itu, saya minta kalian membuat time schedule untuk masing-masing strategi tersebut. Jadi,
aktivitasnya itu adalah 4 jenis strategi, dan di setiap aktivitas itu kalian buat sub-sub strateginya dan bikinkan time schedule-nya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi pada saat kita di Zoom ya. Nah, kita lanjut aja. Kita lanjut aja ke decision tree. Wait 1 minute, saya harus mengecek dulu. Seperti biasa, oke, still have time. Nah, berbicara tentang decision tree, apa sih decision tree itu? Decision tree itu adalah suatu cara kita dalam mengambil keputusan jika kita dihadapkan oleh beberapa kemungkinan. Nah, itu adalah sistem pengambilan keputusan yang dapat memudahkan kita dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut lebih fokus dan komprehensif. Nah, ini dalam bentuk diagram ya. Jadi nanti kalian bisa lihat bentuk decision tree itu adalah diagram yang menunjukkan proses dari masalah hingga ke alternatif pemecahannya. Oke, jadi dia bentuknya adalah diagram yang berupa pohon bercabang yang memperlihatkan hubungan antara dua alternatif keputusan yang tidak pasti dan hasil-hasil yang bisa dipilih. Oke, kita lihat tahap-tahap dalam membuat decision tree. Pertama, buatlah alternatif-alternatif pilihan. Ya, jadi ada beberapa pilihan dari sebuah masalah. Kedua, tentukan biaya dari setiap alternatif dan besaran peluang yang akan muncul. Jadi, alternatif A biayanya berapa, peluang yang akan munculnya berapa, gitu ya. Nanti saya akan lihatin dengan contoh. Ketiga, lakukan perhitungan secara detail dengan metode yang paling sesuai. Perhitungan secara detail dengan metode yang paling sesuai ya. Kita lihat, ini simbolnya, kalau keputusan simbolnya kotak, kalau alternatif simbolnya lingkaran, dan kalau cabang itu garis. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah keputusan kotak ya. Nah, ini adalah, kalau kalian lihat di sini garis ya, penghubung ini adalah alternatif pilihan. Jadi ini adalah masalahnya, di alternatif pilihannya untuk membuat sebuah keputusan kita bisa menggunakan koin. Biasa kan di tab yang mana, yang angka atau yang kepala gitu kan. Alternatif lain dalam membuat keputusan kita bisa menggunakan dadu. Atau alternatif lainnya malah tidak menggunakan apa-apa. Ya, kalau kita menggunakan uang, kemungkinan yang muncul gambar atau angka, benar kan? Kalau kita menggunakan dadu, ya tentu saja munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kalau tidak main ya udah 0. Ya. Nah, penerimaannya ini kita tentukan sendiri berdasarkan kejadian-kejadian ini. Ya, berarti besaran biaya yang muncul seperti itu. Jadi kalau kita lihat, jika kita masalah muncul untuk pengambilan keputusan dan kita menggunakan dadu, dan pada saat kita melempar dadu tersebut muncul angka 3, berarti penerimaan kita 1000 gitu cara pembacaannya ya. Jadi kalau kita menggunakan alternatif kebutuhan, menggunakan koin, lalu pilihan kejadiannya ada angka dan gambar, ternyata angka yang muncul penerimaannya adalah 1000, seperti itu. Nah, ini contoh keduanya akan kalian lakukan sendiri gitu ya. Let's see. Jadi ada 3 keputusan, ada tindakan keputusannya, ya. Jadi A, tindakan keputusannya apa? Jika ekonomi bagus, pendapat berapa? Ekonomi sedang berapa? Ekonomi buruk berapa? Ini akan kalian lakukan sendiri. Kita lihat, ya. Lihat berdasarkan contoh yang tadi. Dan terakhir adalah pertanyaan diskusi. Oke, teman-teman. Saya kira cukup segitu untuk hari ini materinya. Kita akan lanjut lagi di Zoom. Berarti pertemuan kita hari ini berakhir dengan beberapa tema-tema yang tadi dan juga tugas-tugas individu dan kelompok yang akan saya jelaskan di Zoom setelah ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.